Wasani inna wa anna litta'kid, ya. Kita langsung masuk saja. Aku ikra ya nam as-sani min nawasikh al-mubtada. As-sani min nawasikh al-mubtada wal khabar. Ma yunsabu isma. Ambilkan 2 minum di dapur saya. Biar tidak panas. Nah, ma yansibu isma wa yarfa'u al-khabar. Nah. Wa huwa sittatu ahrufin. Kulluha ahruf. Ya. Dan sebelum saya sambung, kulluha madha ahruf. Karena dia huruf, mungkin kenapakah kalau dia huruf, Ustaz? Ada sesuatu, ya ada sesuatu. Dia harf berarti huwa amilun doif. Karena dia amilun doif, la yataqaddam, tunggu dosa kurang sidik, tunggu. Kedepannya tuh kayaknya kita itu tidak lagi gunakan uang semua tuh. Uang apa lagi istilahnya? Uang rekening itu pakai barcode semua tuh. Sepertinya kayak begitu orang ke depan. Jadi di mau beli apa di situ ada yang barcode-nya, tinggal dikasih dikasih begini, langsung tak kurang saldo. Kayak di Cina kan diterapkan sistem begitu. Ya. Jadi karena dia harfun tentu akan berpengaruh. Maka la yataqaddamu khabaruha ala ismiha. Tidak bisa lagi bilang kan asalnya inna zaidan qaimun. Tidak bisa lagi bilang inna qaimun zaidan. Adalah juz. Ya inna harfun wa kadzalika akhwatuhu. Fahimtum? Kecuali nanti ini khobarnya boleh maju idza kana khobaru madza al-jar wal majrur wa zar. Inna fi zalika la ayatin lil mu'minin. Inna fi dzalika ayatin, itu lam ta'kid. Inna fi dzalika la ibratan li ulil absar. Fi zalika jarwa wa majrur hadza khabar. Fahimtum? Inna fawqal kursiyyi ustadzan. Juz. Mungkin kalian bertanya, kenapa ada pengecualian, Ustaz? Ada pengecualian al-jar wal majrur, az-zarfu, dia i'rabnya khabar dan dia boleh maju. Alaysa inna harfun wa huwa amilun dhaif. Jawabannya adalah kama kunna dulu. Hum yatawassa'una fi dhurufi ma la yatawassa'u ghairuhu. Man yatawassa'una fi dhurufi, man yatawassa'una, dia kasih kelonggaran itu al-jar wal majrur. Begitupun zarf, ya. Karena kalau mau kayak dibahasakan sederhana, katanya jar wal majrur itu seperti anak kecil. Namanya anak kecil biar presiden kalau ada tong ini tidak disalahkan. Itu yatawassa'una fi dzurufi ma la yatawassa'u fi ghairi wal muradu fi dzurufuna masuk juga al-jar wal majrur. Sebab itu kalau khabarnya al-jar wal majrur yajuzu an yataqaddam fa yaqul inna fi dzalika la ibratan hadza ismu inna wa fi dzalika hadza jar wa majrur hadza huwa al-khabar. Fahimtum? Ini hanya muqaddimah sedikit. Qala ikra wa huwa sittatu ahrufin. Inna wa anna wa ma'nahuma at-tawkid. Wa ma'nahuma at-tawkid. Ya. Wa ma'nahuma at-tawkid. Dan yang masuk di sini tawkidun nisbah. Tawkidun nisbah. Maksudnya bagaimana?
Jadi yang mana jumlah, baik itu jumlah fi'liyah ka qaulika qama Zaidun atau jumlah ismiyah Zaidun qaimun, di dalamnya itu ada nisbah. Ya, nanti kita pentingnya belajar mantik, ya. Nanti kalau kita bilang Zaidun qaimun, Zaidun yusamma maudu wa qaimun yusamma mahmul, tapi tidak usah kita singgung di sana. Al-muhim ada nisbah. Ya, kalau jumlah fi'liyah qama Zaidun, kita katakan nisbatul qiyam ila Zaid. Mana nisbatul qiyam ila Zaid? Bahwa yang ini qiyam asalnya Zaid. Apa artinya? Apa maksudnya asalnya Zaid? Apa maksudnya asalnya Zaid? Yang kerjakannya adalah Zaid. Antum? Kalau saya bilang Zaidun qaimun, ini qaimun, nisbatu apa? Ini qaim nisbatu ila Zaid. Apa maksudnya qaimun nisbatu ila Zaid? Bahwa ini qaimun, dia khobar, mubtada'nya adalah Zaidun. Antum? Nah, kalau kita bilang qama Zaidun atau Zaidun qaim, nisbahnya itu alami, biasa saja, standar. Antum? Bisa benar, bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Nah, pertanyaannya, ada enggak cara supaya nisbatul qiyam ila Zaid tegangannya sedikit kuat? Ada. Masukkan inna wa anna, fatakul inna Zaidan qaimun. Mana inna Zaidan qaim? Nisbahnya itu Anda kasih kencang sehingga al-mukhatab itu tidak bisa lagi mengelak. Dia akan mengatakan na'am, huna fihi taukid. Atau ada tulab, innallaha ghafurun rahim. Itu. Jadi nisbatul ghafur ila Allah qawiyah, tidak main-main. Hadza huwa. Saya kira jelas sedikit ya. Itu ini namanya taukidun nisbah. Nah, ada lagi namanya jenis taukid, tidak senamanya nisbah yang ditaukid. Kadang yang ditaukid itu mubtada, kadang khobar. Itu fungsinya apa namanya? Ini apa di mansubat itu? Kalau saya bilang ja'a Zaidun, Zaidun. Bisa saja bukan Zaid yang datang. Taukid al-laf, taukid al-laf, al-ma'nawi itu al-lafzi. Taukidul ma'nawi. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun ainuhu. Apa fungsinya ainuhu? Itu apa? Bukan di sini taukid juga, tetapi bukan nisbah yang taukid. Yaitu dia yarfa ihtimalul majaz. Karena nanti kalau kita lagi belajar di bahasa, bahwa ternyata dalam bahasa Arab itu luas sekali maknanya. Karena kalau saya mengatakan ja'a Zaidun, bisa saja bukan Zaid yang maksud, tetapi siapa? Muridnya Zaidun. Ay ja'a tilmizu Zaidin, summa huzifa tilmiz, wa uqimal mudhafu ilaihi muqamal mudhaf. Ja'a ustadun, bukan ustaz yang maksud, tapi ja'a rasulu ustadin. Faham? Ja'al qaumu, bisa saja yang datang cuma setengahnya kaum. Faham? Nah, apa caranya supaya saya ingin katakan bahwa betul-betul yang datang itu adalah Zaid, bukan Rasulu Zaid. Apa saya katakan bahwa betul-betul yang datang itu semua kaum, bukan cuma setengahnya kaum. Ini fungsinya taukid yang dimansubat itu. Antum fatakulu ja'a Zaidun ainuhu. Jadi sini yarfu ihtimal majaz. Mana ihtimal? Kemungkinan terjadinya majaz. Hadza yarfa min zihni mukhatab. Ja'al qaumu. Nah, takul ja'al qaumu kulluhum. Dengan adanya kulluhum itu yarfa ihtimal, ya ihtimal annal murad ja'a ba'dul qaumi. Ini itu taukid. Tapi bukan taukid. Di sini taukid bukan nisbah, yarfa ihtimal majaz. Antum. Makanya subhanahu wa ta'ala qala fasajadal malaikatu. Mada? Kulluhum. Malaikatu kulluhum. Karena kalau tidak ada kulluhum secara bahasa, bisa saja ada yang tidak sujud.
ada satu dua ada malaikat tidak sujud, atau bisa saja setengahnya malaikat tidak sujud, dan benar secara bahasa karena tamilul majas. Faham? Faham betul lah. Maka datanglah kulluhum fasajadal malaikatu kulluhum, supaya menepis tadi itu ihtimal bahwa tak semuanya malaikat sujud tanpa terkecuali. Itu dari mana dipahami? Itu dari kalimat kulluhum. Hadza wadi. Ini juga taukid, bukan taukidun nisbah ya. Inna wa anna hadza firu taukidun nisbah. Atau nah, taqul iqra ya Adam. Taqulu Zaidun qa'imun, summa tudkhilu inna litakidil khabar. Summa tudkhilu in. Jadi asalnya taqulu Zaidun qa'imun. Taqulu madza? Zaidun qa'imun. Ya huna nisbatul khabar ila al-mubtada mawjud. Tapi nisbahnya biasa-biasa saja. Summa tudkhilu inna. Apa fungsinya litudkhilu inna? Qala litakidil khabari. Litakid madza? Ay nisbatil khabar ila al-mubtada. Antum? Kan nanti kalau kita tuh belajar di balago itu kan psikologi bahasa namanya. Antum? Balago. Jadi nanti kita belajar balago bahwa itu kan balago dia menyesuaikan bahasa sesuai kondisinya muhotob. Misalnya Anda berbicara lemah lembut kepada raja, itu namanya balago, menyesuaikan. Antum? Yang malas-malas Anda bentaki, itu balago. Antum? Jadi dia menyesuaikan. Sama juga nanti kalau misalnya itu yang kau ajak bicara orang beriman, maka taqul Allahu ghafurun. Antum? Ini yang kau atau Allahu ghafurun, Allahu ghafurun, atau Allahu azizun, Allahu qawiyun. Kemudian kalau diajak bicara itu ini orang kayaknya kayak kurang percaya. Itu ya sedikit-sedikit dia kafir. Taqul innallaha ghafurun. Kenapa yang pertama tidak ada inna dan kedua inna? Karena dia menyesuaikan. Atau ada tulap. Itu. Idan summa tudkhilu inna limadha litakidil khabari wa taqririhi. Mana taqrir? Sama dengan takkid. At-taqrir kadang ditafsirkan sebagai apa? Takkid. Kadang juga taqrir bermakna bayan. Ingat ki. Kadang maknanya taqrir apa? Bayan. Biasanya kalian dapat di buku wali taqriri hadhil mas'alah. Mana wali taqriri hadhil mas'alah ay wali tawdihi hadhil mas'alah. Ada huwa. Saya kira jelas ya? Fataqulu inna Zaidan qa'imun. Fakadzalika anna illa annaha la budda an yasbiquha kalamun. Jadi katanya hanya saja kalau anna yang Anda gunakan itu apa harus apa? Harus yasbiquha madza kalamun. Karena memang tabiatnya anna bilang saya itu fungsiku bukan itu cuma taukirun nisbah. Apalagi yaitu ana harfun masdari. Harfun masdari. Jumlah yang datang setelahku akan saya takwilkan menjadi masdar. Faham? Berarti harus ada kalamun qablahu. Faham? Dia tidak harus ada kalamun qablahu. Maka salah secara bahasa itu tiba-tiba Anda memulai kata-kata langsung pakai anna Allah ghafur. Enggak, mesti i'lamu anna. Jadi dia nanti fi mahalli nasbi maf'ulun bihi. Faham? Itu. Jadi itu an yasbiqu hamada kalamun. Saya kira jelas ya. Dan nanti ada pembahasan khusus. Sebelum saya ke sana, berarti mungkin bisa saja kita bertanya. Berarti kadang itu berarti saya harus tahu
kapan saya bilang inna dan kapan saya bilang anna. Ulama nanti nak jelaskan kapan kau bilang inna dan kapan kau bilang anna. Ada juga mawadihu saya zkuru syekh. Ada wadi? Naam. Lanjut ke kaulika. Kaqaulika balagani Au a'jabani. takul balagoni anna Zaidan. Jadi mana balagoni telah sampai kepada saya. Anna Zaidan qaimun. Liami. Harus yasbiqu madza? Kalamun. Nah, apa irobnya balagoni? Balago fi'lun. Ya maf'ulun bihi. Balagoni ya'un mutakallim. Balagoni. Wan nunul wiqayah. Ama aina fa'iluhu? Itu mi anna Zaidan qaimun. Kan dia nanti ditawilkan menjadi masdar. Dia mi fa'il. Balagoni qiyamu Zaidin. Nah itu. Balagoni qiyamu Zaidin. Antum matulab. Nah, jadi dia fi mahalli raf'in fa'il. Walaupun sebenarnya kita bisa jika dapat celah di sini, ditanya ulama bahwa kalau dia fi mahalli raf'in fa'il, berarti bisa tonji juga dia fi mahalli raf'i mubtada. Ada sekadalik. Maka qauli ta'ala wa antasumu khairun lakum antasumu saya kamu mubtada ay siyamukum khairun lakum. Tapi sepertinya tidak ada fi kalamil arab. Karena la yujad fi kalamil arab. Anna itu fi mahalli raf'in mubtada. Karena la yujad. Faham? Maka sebab itulah memang dia harus kalau dia tidak ada fi mahalli raf'in mubtada, maka harus an yasbiquha kalamun. Ada wadi tulab. Nah. Itu balagoni au a'jabani, mengagumkan. Ada hal yang mengagumkan bagi saya. Siapa itu? A'jabani anna Zaidan najihun. Anna Zaidan najih. Itu yang benar penggunaan kata-kata anna. Jadi an yasbiquha kalamun. Tak boleh langsung anna Zaidan najihun. La. Hada khata. Beda inna boleh fi bidayatil kalam taqul inna Zaidan najihun. Lanjut Adam. Wa nahwu dzalik walakinna wa ma'naha al-istidrak. Selesai semua ini di tupasan ni, ada semua di tupasan ini. Wa ma'na madza al-istidrak. Tayyib. Refresh kembali ya. Mama istidrak. Qala wa huwa ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu subutuhu au nafyuhu. Mana nafyuhu? Okey, kita ulangi dari awal dulu. Bil misal awalan. Bil misal. Taqulu Zaidun alimun. Zaidun alimun. Jadi hunaka nisbatu al-ilm ila Zaid. Dan coba apa yang terlintas di pikiran ketika bilang Zaidun alimun. Pasti bilang, namanya juga alimun, berarti semua sifat jami'u as-sifat al-khairiyah karena kulluhu mawjud fi ra'si Zaid. Zaidun alimun. Faham? Jadi tidak ada lagi. Pokoknya semua kebaikan ada di Zaid. Halas? Summa taqul lakinnahu bakhilun. Lakinna madza? Nah, كيف حال سليمان؟ ما شاء الله جيت سليمان سنرجع إن شاء الله لا مشكلة تاجر barokah سليمان. Nah. Ternyata tidak ada itu kenangan indah itu paling terasa ketika kita sudah kayak belum masuk umur berapa? Saya umur 37 sekarang. Ya. Masuk umur 30 ke atas, kecuali perjalanan pergi belajar ikhlas, tapi ikhlas ya. Ikhlas itulah yang paling kenangan paling terindah, tidak bisa dilupa itu ketika kita sudah besar. Waktu itu menunjukkan betul-betul menuntut ilmu itu amalan yang dicintai oleh
Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak ada tulab. Oh, tidak ada. Saya kurasa misalnya tidak ada nikmatnya. Nikmat menuntut ilmu tidak ada bandingannya. Tayyib. Aina nahnu? Jadi Zaidun alimun. Lakinnahu bakhilun. Nah, apa kira-kira yang diambil lakinnahu bakhilun? Itu definisinya lakinna. Definisinya istidrak. Mau kalau ta'qib. Ta'qib mana ta'qib? Mengomentari. Komentar. Ta'qib. Dari kata-kata akiba yaqibu. Mana akiba yaqibu di balakannya. Makanya katakan aqobah. Mana aqobah? Tumit di balakan tuh. Itu. Jadi ta'qib komentar. Coba kalau kita ke di Facebook komentar berarti ada status. Mereka tadi, summa ya'ti ba'da komentar itu ta'qib. Nah, apa yang ta'qib? Al-kalam. Al-kalam ta'qibul kalam berarti ada kalam mutaqaddim wa huwa Zaidun alimun. Fahimtum? Summa taqul ta'qib. Itu ta'qibul kalam, mengomentari sebuah kalam yang sudah lalu. Fahimtum? Nah, apa isi komentarnya? Nah, ini nih, qala bi raf'i ma yutawahhamu subutu. Berarti apa isi komentarnya? Yarfa. Mana yarfa? Menghilangkan. Apa yang menghilangkan? Yutawahhamu subutuhu. Mana wala man yutawahham al-wahm huna mana yuzannu. Yuzannu. Apa yuzannu. Jadi hina ma qulta Zaidun alimun yatawahhamul Zaidun alimun, maka orang semua yatawahham as-sami yatawahham. Man yatawahham yazunnu. Man lazi yazunnu? Subutu al-khairiyah fi Zaid. Karena bilang Zaidun alimun. Jadi khalas ketika bilang Zaidun alim yatawahhamu al-mustami mada? Semua kebaikan ada di Zaid. Rasa kadalik. Dengan datanya ni lakinna, apa nak kerja lakinna? Mungkin angkat tadi, mungkin hilangkan semua di kepala itu ma yatawahhamu subutu. Atau tidak? Maka ta'qibul kalam bi raf'i ma yatawahhamu subutuhu. Itu amal ladzi yatawahham itu min al-khair. Dia nabuah kan lakinnahu bakhilun, dengan datangnya kalimat lakinnahu bakhilun sudah nangkap semua. Oh, berarti tidak semuanya kebaikan yang ada di situ. Ada juga yang jelek. Fahimtum matulab? Fahimtum? Atau kebalikannya. Maka au nafyuhu. Kita ambil dulu contoh. Taqulu Zaidun faqirun. Zaidun faqirun atau Zaidun miskinun. Coba bayangkan apa maknanya kau bilang Zaidun faqirun atau miskinun. Maka semua yang jelek-jelek, yang negatif itu ada semua di Zaid. Lakinnahu alimun. Tangkis gitu. Lakinnahu alimun. Apa coba fungsinya datang lakinnahu alimun? Ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu nafyuhu. Nafyu sekarang. Kenapa? Karena sebenarnya lakinnahu Zaidun miskinun. Mana Zaidun miskinun? Pokoknya dengan adanya miskinun seakan-akan saya menafikan semua kebaikan yang ada di Zaid. Kita buang semua. Tidak ada kebaikan sekarang dari huwa miskin wa fakir. Datang lakinnahu aliman dan jangan kau buang semua, ada kebaikan yang alim. Jadi, maka itulah makna au nafyu. Jadi mana au nafyu? Saya ulangi dulu. Ma huwa al-istidrak? Ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu subutu. Au nafyu, mana au nafyu? Au ta'qibul kalam bi nafi
ma yutawahhamu subutu, kasih kian tayanu tu takdir kalam itu, kasih gitu catatan. Jadi ma mana au nafyu ay taqibul kalam binafyi binafyi ma yutawahhamu subutu, lianna innaka hinama qulta zaidun miskinun yatawahhamu al mukhatab bi anna madza isabata fihi fi zaid jami'u madza, tidak ada kebaikan, jadi sudah itu tadi. Jadi taqibul kalam binafi ma yutawahhamu subutu, jadi kebalikan yang pertama. Hadza huwa tulab, hadza ma'na madza lil istirab. Ulang-ulangi nanti di rumah. Ikra ya Adam, yuqalu zaidun alimun. Zaidun alimun. Fayuwahhamu dzalika annahu salihun. Tunggu dulu, zaidun alimun, bukan fayuwahham, fayuhimu dzalika annahu salihun. Jadi zaidun coba bilang zaidun alimun. Pokoknya orang bilang zaidun alimun, yatawahhamu al-mukhatab ayazunnu al-mukhatab, dia pun soalnya pokoknya semua yang baik-baik sudah ada sekarang di Zaid. Fatakulu lakinnahu fasik. Ya, ada alim fasik, ada bisa saja. Waliyazu billah. Naam, hadha huwa. Lakinnahu madha fasikun. Ma mana lakinnahu fasikun, sudah. Madha ta'qibul kalam bi raf'i ma yutawahhamu subutu, karena ketika bilang tadi zaidun alimun, pokoknya semua yang berkaitan dengan alimun, as-salih, waz-zahid, was-saum, wal-tahajjud, semuanya ada di zaid. Datang lakinnahu fasikun, hazin al-tarf wa hazil asyair fa kullu hadzal asyair. Naam. Wa taqulu ma zaidun syuja'un. Ma zaidun apa bahasa Arabnya bukan pemberani. Jabanun, takul kan kataku zaidun jabanun. Berarti kalau jaban berarti sudah tidak ada lagi, semua kejelekan datang semua kepada dia. Atakul lakinnahu karimun ya. Jadi yang datang itu kau tepis lagi dan dia tidak tepis. Jadi hadza huwa. Lanjut. Fayuhimu dzalika annahu laisa bikarimin. Fatakulu lakinnahu karimun. Wa ka'anna litashbih tulab. Nanti kita belajar di balago insyaallah. Balago itu ada 3 bab. Pertama ilmul ma'ani. Ma'ani. Kalau ilmul ma'ani ini balago dasar, nahu dasarnya. Itu nahu memang di situ yang nahu dikelola ulang. Ya, kalau nahu hanya mengatakan inna zaidan qaimun, inna hadza adatun yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar, selesai. Pergi minah kana ya dan seterusnya. Balaghah enggak. Kenapa mutakallim yaqulu inna zaidan qaimun? Itu balaghah, ini ilmu ma'ani. Yang kedua namanya ilmu bayan. Di situ nanti kita belajar majaz, isti'arah, kinayah dan seterusnya. Balas. Yang ketiga ilmu badi'. Ilmu badi'. Aman ilmu badi tahsinul lafzi. Mana tahsinul lafzi? Jadi orang Arab itu juga maunya ada namanya mempercantik itu lafaz. Ya. Jadi kan ceritanya begini, misalnya mobil. Semestinya kalau mesinnya bagus, kuat dan cepat, ya semestinya juga harus dibungkus dengan Dengan bodi yang bagus. Itu, ya.
Nah, begitu juga. Jadi karena sama juga dalam bahasa itu, kalau maknanya bagus, mengandung hikmah-hikmah dan seterusnya, maka semestinya juga dibahasakan dengan lafaz yang bagus. Nah, yang mempelajari namanya ilmu badi'. Wadah tulak. Ya, itu ilmu badi'. Nah, itu di situ nanti kalian lihat keagungannya Al-Quran. Nah, Taib. Nah, kulna ماذا التشبيه هذا من علم bayan. Ilmu badan bayan. Dan kalau tasbih itu berarti arkanun arba'ah. Ada namanya musyabbahun, ada namanya musyabbahun bihi, ada namanya adatu tasbih, ada namanya wajh syabah. Antum? Kaqaulika ka'anna zaidan asadun. Ka'anna zaidan asadun. Jadi Zaid ini adalah musyabbah. Asadun ini musyabbahun bi. Mana musyabbahun bi? Diserupakan. Ya. Tetapi dari sisi apa Anda serupakan Zaid kepada Asad? Itu namanya wajh syabah. Itu asyaja'ah. Antum? Kan ceritanya begini orang Arab. Ini orang Arab apa? Itu kan ceritanya begini. Sesuatu kadang yang susah, maksud dia kan ma'ani. Itu asyuja' ma'ani itu. Keberanian itu ma'ani. Supaya ini al-ma'ani jelas saya gambarkan kepada mukhotob, maka saya apa? Saya perlihatkan dia kepada sesuatu yang mahsus. Faham? Nah, itu contoh. Al-ilmu nurun. Ilmu itu kan tidak ditahu toh. Kita bilang, tahu ilmu? Tidak. Oh, ilmu? Tidak. Tahu cahaya? Tahu. Ilmu itu seperti cahaya. Antum? Idan yu'abbirul ma'ani bil mahsus. Liyakunu hadha syai' wadihun fil ra'si. Antum? Ada contoh. Zaidun. Syaja'ah. Zaid, jadi Zaidun itu syaja'ah. Maka dikatakan Zaidun asadun. Antum? Artinya kalau saya hanya mengatakan Zaid itu pemberani. Pemberani, betul, maklum pemberani. Tapi saya bilang Zaid itu adalah singa. Tahu singa? Tahu, itu Zaid. Nah, itu jadi antum? Fantakilu al-ma'ani ila surati mahsusa wa dzalika bitashbih. Itu maksudnya. Antum? Makanya ini hanya tambahan tapi nanti dibayani. Makanya itu wajh syabah harus lebih kuat di mana? Di musyabbahun bihi. Tidak boleh sebaliknya. Tidak boleh lebih. Jadi harus lebih kuat apa? Asad. Artinya Zaid juga kuat, tetapi Asad lebih kuat. Jangan kau balik, walaupun bisa dibalik, namanya tasbih maqlub. Tasbih mana maqlub. Nah, ini. Ada wadi ya? Nah, itu. Nah. Dan harus menggunakan apa? Ka'annah. Adatu tasbih. Jadi artinya tidak boleh langsung mengatakan Zaidun asadun. La budda laka minal ala. Atau Zaidun kal asadi, atau ka'anna Zaidan asadun. Antum? Nah, ini 4 arkan. Nah, 4 arkan. Saya kira jelas ya? Boleh dihapus adatu tasbih, boleh. Boleh dihapus wajh syabah. Cuma jangan lalu hapus kedua ini. Itu musyabbah dengan musyabbahun bihi. Boleh mengatakan Zaidun asadun wa taqdirul kalam Zaidun kal asadi. Tapi jangan bilang Zaidun asadun bahwa tidak ada muqaddar, salah gitu. La budda minal ala. Itu Zaidun kal asadi. Sekira jelas ya? Makanya katanya sehebat-hebatnya majaz, dia tidak keluar dari zona hakikat. Mana ada tidak keluar dari zona hakikat? Iya. Sehebat-hebatnya Asad Zaid, tetap dia masih Zaid. Artinya tidak mungkin Zaid berubah jadi singa. Faham? Ada yang berubah, ada itu isti'arah.
Jadi kalau isti'ah hebatnya tuh mana? Majas memang berubah zaid masuk di asad. Faham tu? Maka kata ra'aitu asadan 'alal mimbari yaktubu. Faham tu? Jadi sekarang bukan zaid memang asad sudah berubah dirinya menjadi hadza fil ilmil bayan nanti insyaallah. Hebat sekali ini ilmu ini. Naam. Walau ada tulab. Ada huwa karena al-Arab itu yastakhdimun al-majaz ya fi kalamim lidzalika al-Qur'an aidan nazala wastakhdama al-majaz. Tapi itu nanti pembahasannya luas karena berkaitan nanti itu dengan ilmu akidah. Di situ berbeda pendapat Ibnu Taimiyah dengan ulama lainnya. Itu di sini asalnya. Jadi kalau Anda tidak tahu majaz dengan mana hakiko, mana majaz, mana isti'aru, jangan mau bicara tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak mau tahu itu apa rumusan masalahnya. Tidak mau tahu. Ifham hadza wa hadza babul ilmul bayan. Baru tuh kau tahu. Kan itu berbeda. Itu kesannya wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Itu semua asalnya ilmu bayan di sini. Ilmu bayan dasarnya. Paham tuh? Wala yumkin an tafham ilmu bayan biduni an tafhanna annahu bayan dari Hong Kong. Kau belajar bayan baru walam takra qatru. Bayan dari mana? Kalam fadhi ada. Ya, kayak contoh siapa namanya Syekhul Islam yang kiruna al-majaz. Kiruna mazan majaz. Wajah rabbuka. Balasnya rabbuka dari Tuhan pertama di belakangnya wal malaku saffan saffa. Itu istawa alal arsy, istawa hakikat. Nanti ulama lain lah ada sabilil majaz. Tapi itu nanti masuk nanti sana insyaallah. Taib. Awaz wa kanna litashbih ya. Jadi Zaidan asadun ya, Zaidan ismu kanna wa asadun khobaruhu. Sudah. Awiz zon ka kaulika ka'anna Zaidan katibun. Jadi ceritanya begini, tidak selamanya ka'anna itu yufidut tashbih. Bagaimana saya tahu dia yufidut tashbih atau yufidu maza az-zon? Katanya lihat khobarnya. Kalau khobarnya ismun jamid, itu Zaid ismun jamid toh. Al-ismu yang qasimu ila qismain. Ada ismun jamid seperti rijlun, qalamun, misbahun. Ada juga ismun mushtaq, qaimun, doribun, katibun. Nah kalau khobarnya ka'anna ismun jamid, izan ka'anna huna yufidut tashbih. Mafhum? Tapi kalau khobarnya mada ismun mushtaq seperti katibun, ka'anna Zaidan katibun, hadza lizzon laysa litashbih. Ay tashukku Zaid ini katib atau tidak? Meragukan. Tapi ka'anna Zaidan katibun, tashukku. Yani nisbatul katib ila Zaid, yani sahih wa laysa sahih. Mana az-zon. Mafhum tulab? Naam. Walaita tamanni. Mafhum? Mana tamanni? Tolabul mustahil. Jadi itu nafsunya manusia luar biasa. Saking kemauannya itu manusia, bahkan dia mau sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Antum betul. Iya. Itu bahaya sekali manusia itu dah. Kayak itu kasih truk kalau sakit kalau semua. Ya. Yang 10.000 jualnya pada sekali. Yang 10.000 di kantornya pada sekali melihat ya. Pada sekali beli. Ini namanya tamanni, tolabul mustahil. Jadi dua definisinya at-tamanni. Tolabul mustahil satu, yang kedua tolabu mada ma fihi usrun. Mana ma fihi usrun? Artinya bisa terjadi tapi sangat susah.
Seperti contoh al-faqirul miskin yaqul laita li malan fa hujja minhu. Mau pergi haji. Mau pergi haji ndak ada uangnya. Ini namanya tamanna ya. At-tamanni. Itu talabu ma fi usrun. Wa an-nafs talabu ma la tama'a fi. Tidak mungkin ma la tama'a fi. Ka qauli Syekh Al-Haram Al-Harim. Mana Al-Harim? Orang tua sudah laita syababa ya'udu yauman. Mungkin lagi muda. Sudah umur 80 tahun. Laita syababa ya'udu menikah. Laita syababa ya'udu yauman. Laita syababa mada ya'udu yauman. Fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Ini kencang sekali maknanya. Jadi syair kan sudah tua mi. Tua sekali mi. Banyak sekali merasakan pengalaman dan seterusnya. Sehingga dia ajak bicara dirinya. Laita syababa yauman. Mana laita syabab yatlub yatamanna an yauda waqtas syabab. Ya artinya seandainya kan dia sudah tua toh? Dia bilang kepadanya, seandainya muda kok baru kasih tahu ke ternyata kalau tua orang begini mi. Kalau tua itu sakit mi punggung, sakit mi ini. Sakit di mata. Enggak ada mi enak. Antum fa ukhbiruka. Antum likai tastafidu waqta syabab. Likai tastafidu mada waqta syabab. Itu dah betul pelajaran penting itu lah. Ya. Waqta syabab itu kalau tidak memakai subhanallah. Saya misalnya kenapa bisa alhamdulillah saya bisa mengajar karena waktu syabab dulu pernah dipakai talaki. Kalau tidak aku pagi itu mana saya bisa mengajar, mustahil caranya. Nggak tahu buku di sini tuh. Iya, karena untuk apa sih bawa pulang? Kapan sih bisa belajar membacanya? Dan mustahil. Pak Intum, maka itu Imam Syafi'i tahu betul ini rahasia faqala man fatahu ta'limu waqta syababihi madza fakabbir alaihi arba'an li wafati kanna qad mata. Kanna mata mi kalau masuk umur 35 tahun sudah mati. Orang mati itu masih berjalan. Kanna mata sudah, mata khalas tawaffa hadzal rajul. Lawadi? Nah. Fahimtum? Man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Tidak bisa. Masalah itu bedanya ilmu beda dengan harta. Kalau harta, Nabi semua orang bisa jadi kaya. Kayak namanya kaya mendadak. Sekali. Tapi tidak ada orang yang cerita ini ahli mendadak. Tidak ada. Itu tidak ada. Tapi kalau mau kaya gampang sekali. Tapi kalau rezekimu bisa kaya mendadak. Pas kau pulang ternyata dapat kau permata di lemari atau gimana, atau pas mau tendang batu-batu ternyata mas bisa ada tuh. Nah kayak mendak tapi tidak ada ilmu itu bangun pas kau bangun ternyata alfiah subhanallah cerah itu mimpi itu. Pas kau bangun ternyata kalam langsung mufiru itu mimpi kau itu Doraemon gitu. Kalam azab dan betul ada. Nah, maka betul gunakan betul sekarang belajar. Nah. Ya, dan guru saya tuh bilang itu ilmu mulia sekali. Maksudnya bagaimana? Katanya begini, Anda sekarang artinya alhamdulillah belajar dan suatu saat dikaruniakan ilmu dan alim dan bermanfaat kepada orang banyak. Teman itu orang kaya, dia dikasih kekayaan yang melimpah. Nah bilang guru saya, seandainya ketemu ki itu yang ahli itu tadi yang kaya akan mengatakan bahwa tukaran ki ambil semua kini uangku, kau kasih ke ilmumu dan saya pergi mengajar. Dan itu masa? Iya, itu guru saya bilang. Jadi supaya kita tetap pede bahwa belajar itu lebih mulia ki dia, ki. Jadi itu teman tak bilang betul dia kaya raya, dia sudah orang terkaya. Seandainya mau ki jujur tuh tidak ada orang di sampingnya, dia akan bilang kepada Anda bahwa itu sekarang ki kasih semua, kasih ke ilmumu dan ini uangku ambil semua kini. Bisyarafi al-ilmi. Zawadi.
Nah, ada huwa. Sedikit lagi. Nah, jadi laita syababa ya'udu yauman. Au ma fi usrun. Mana au ma fi usrun ay talabu ma fi usrun. Qala ka qauli al mu'dim. Mana mu'dim? Tidak ada lagi memiliki dari kata adam, ain. Mu'dim, habis sudah. Al-ais. Mana al-ais? Ais saya asu. Tidak ada apa-apanya, putus asa mi. Qala laita li kintaron minaz zahabi. Mana kintaron? Ya, ukuran emas yang banyak. Yatlub an yakuna indahu madza kintaratun minaz zahab. Ada mustahil. Fahimtum? Saya kira biar khalas naktafi bihadzal qadar fihi barakah insyaallah. Ya, saya kira saya lihat kalian sudah mengantuk sekali juga. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Coba lihat buku mantiknya. Jadi ada dua maknanya laita ya. Ditamanni wa ma fi mada'us usrun. Satu je. Ini juga sebenarnya sedikit ini. Boleh anu semua print semua ini, ya. Entum? Nah, boleh print nih. Ada waktu kita mulai insyaallah. Nanti. Tidak, bukan di Sisomo itu tidak diajarkan buku ini. Itu saya alhamdulillah kenapa saya tidak terima kayak jurnal setan semua itu. Ya karena saya yang berarti berdosa tuh masa aku tinggalkan buku lama baru saya pergi ke jurnal. Kesalahan. Suratan. Kalau saya nanti umumkan anak Asyru Alfiyah, seperti saya kan diundang ke Sadiasan. Karena buku itu tidak diajarkan memang. Faham? Nah, cuma memang di Mesir saya tidak tahu kenapa tidak punya gairah yang lain. Malas itu ikut organisasi, tidak ke HMJM itu tidak percaya. Tidak tahu memang tidak lau hibbu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minas siyasa. Jadi siasa ma'tuf ala minasyaiton. Tidak tahu, tidak suka, malas memang. Tidak tahu. Jadi siasa ma'tuf ala syaitan. Dan alhamdulillah kan tidak pindah-pindah itu bahasa ini. Soalnya usul fiqh, mantik itu, ilmu alat alhamdulillah. Tapi alfiah jangan dulu, nanti gampang itu alfiah. Kotrun nada mantap sudah menghabisi itu alfiah insyaallah. Kotrun nada anu memang pintunya ceritanya, pintu untuk bahasa ini. Karena kalau kotrun nada itu tamam, insyaallah langsung suara gampang sekali. Walaupun suara susah tapi kalau selesai ke kotrun kelas. Termasuk kalau selesai sebenarnya enaknya ini baca ini selesai ini. Paham? Tapi supaya kalian tidak bosan sedikit, tidak apa-apa sedikit. Kalau mantik memang tidak sekali jadi baca 3 kali, 4 kali itu mantik. Dia mantik juga sedikit sekali pembahasan itu mantik sedikit. Ini kasih tebal gitu karena banyak apa catatan kaki yang kita tidak baca nanti. Paham? Kedua itu kasih tebal karena banyak matanya di belakang sama rojinya. Tapi kalau aslinya itu sedikit sekali. Makanya di buku di Shopee itu cuma 10.000, kayaknya sedikit jadi lembaran. Itu selesai kotrun nada diizinkan selesai jam mantik, insyaallah ada jamil jiddan. Setafam balago, tafam suwaya usul fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Terserah kita besok belajar bisa saja sebenarnya.